Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda anis sahaba. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi waslih kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya diartiin lagi bareng-bareng. Mahiyan najasatu. Kurang kompak. Mahiyan najasatu. Apa itu najis? An-najasatu hiya. Najis itu ialah adamu, Darah, wal qayhu, nanah, wal baulu, kencing, wal rausu, kotoran binatang, wal ghaitu, kotoran manusia, wal khamru, minuman keras, wal qai'u, muntahan, wal maitatu, bangkai, wal kalbu, anjing, wal khinziru. babi. Nah, itu macam-macam najis. Tapi ini yang dimaksud adalah ainnya, barangnya. Ya, nanti terbagi lagi, nanti ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau ainnya itu yang kelihatan, ain itu mata, ini langsung kelihatan. Itu. Nanti ada najis yang hukmiyah. Di bawahnya, kaifa taghsilun najasata? Bagaimana cara membersihkan najis? Aghsilu mahallaha bil ma'i Saya menyiram dengan air hatta tazula minhu raihatu. sehingga benar-benar hilang baunya. Dulang, masih ini. Aghsilu mahallaha bil ma'i Saya menyiram tempatnya dengan air hatta tazula minhu raihatu. sehingga benar-benar hilang baunya. Lanjut. Kaifa taghsilu najasatal kalbi wal khinziri? Bagaimana cara membersihkan najis anjing dan babi? Aghsilu mahallaha bil ma'i Saya membasuh tempatnya dengan air sab'a marratin 7 kali. ihtahunna biturabi. Salah satunya dicampur dengan tanah. Ya. Udah pinter-pinter dah. Lulus. Nilainya 10. Tinggal wisuda doang. Dimarahin kakak. Barang-barang yang najis. Yang pertama adamu, darah. Darah itu najis. Najis plus haram. Nanti ada najis saja tapi nggak haram. Ada najis plus haram. Ya. Jadi darah itu najis. Terus dikonsumsi juga haram. Makanya kita
nggak boleh makan apa marus, ya kan? Marus itu kan nyembelih binatang, kemudian ditampung. Nah, begitu tampung itu, kalau darah itu nggak sampai 10 menit udah kental. Iya, kayak cendol, kayak jelly. Ya. Nah, kemudian karena dia sudah kental gitu, itu kalau udah lama dia mengeras, terus tinggal dipotongin, digoreng. Nah, marus. Nah, itu biasanya kalau anak punya penyakit itu yang berak darah itu mejen, itu ambien, biasanya diobatin itu, padahal nggak boleh. Terus wal koihu, ada wal koihu, ada koihu. Kalau koihu itu apa namanya? Nanah. Ya. Ya. Oleh kepada hak koihu nanah. Itu juga najis. Kemudian baulu, kencing. Nah, nanti ada pembagiannya. Ada kencingnya anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apa saja, masih belum umur 2 tahun, ya, belum lewat 2 tahun, terus dia juga hanya ASI saja, nggak mengkonsumsi yang lain. Nah, itu nanti kencingnya najisnya mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis ringan. Jadi kalau anak laki-laki umur dari mulai 0 sampai 2 tahun belum itu. Tapi kalau kencingnya anak perempuan itu dari mulai lahir seterusnya sudah menjadi najis mutawasitoh. Nah, yang cara mencucikannya tak ada kayak tadi itu, ya, nah, disiram sampai hilang apanya, baunya, gitu. Jadi khusus hanya anak laki-laki yang sebelum melewati umur 2 tahun dan tidak mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI. Nah, itu baru najisnya disebut najis mukhafafah, artinya yang ringan. Mukhafafah itu ringan. Cara mensucikannya cukup disiratin pakai air, cepret aja, dia sudah suci, udah nggak najis lagi, ya kan? Namanya mukhafafah. Ya, kalau umur lebih 2 tahun, ya sudah mutawasitoh. Nah, kalau perempuan dari mulai lahir sudah najisnya udah mutawasitoh. Iya. Iya, mutawasitoh sedang. Jadi ada najis mukhafafah, najis ringan, ada najis mutawasitoh, najis sedang, ada najis mughaladhoh, najis berat, yaitu najisnya tadi itu anjing sama babi, itu namanya mughaladhoh. Mughaladhoh. Berarti kalau kita itu ini lebih ini lagi cara bersihnya. Mukhafafah ringan, mutawasitoh sedang, mughaladhoh berat. Nah, yang kita sebutin dari mulai darah dan seterusnya tadi ini sampai koi'u, sampai maitatu itu mutawasitoh. Sedangkan kalbu dal khinzir nanti masuknya mughaladhoh. Makanya yang berikutnya kan khusus ada mughaladhoh. Jadi najis terbagi menjadi 3, najis ringan mukhafafah, najis sedang mutawasitoh, najis berat mughaladhoh. Nah, binatang, baik binatangnya itu halal maupun binatangnya itu haram, itu kotorannya najis.
Sapi Termasuk najis kotorannya apa? najis, dagingnya dimakan halal, Halal. ya kan? Kalau tadi darah Najis dan terkena najis. najis, dimakan Haram. haram. Nah, tapi ada binatang yang kotorannya tetap najis, tapi kalau dikonsumsi dagingnya halal. Kambing, gitu, kotorannya najis, tapi kalau dipotong Najis haram. dimakan Halal. halal. Kambing, kambing, kambing mbek. Nah, kalau gua itu kotoran manusia, ya. Wal khamru apa tadi? Amak, minuman. Minuman keras, alkohol. Ya. Itu kenapa sih minuman keras kok dia najis? Karena kalau sudah diminum kok menjadi mabuk, itu sudah mengandung alkoholnya berat. Sehingga alkohol pun itu juga najis. Ya. Jadi khamru. Khamr itu asalnya itu perasan anggur buah. Jadi buah didiamkan, ya. Nanti kalau udah lama dia apa namanya sudah difermentasi gitu, itu berubah nanti. Nah, kalau sudah tahapnya itu sudah menguap gitu, ya udah kalau diminum jadi mabuk, nah itu namanya jadi khamr. Padahal asalnya itu Jadi anggur. buah-buahan. Kalau anggur biasa jadi kemakan. Kayak kita apa bikin ya? tape, Ragi. ya kan, tape dari ragi kan. Nah itu kalau masih wajar kan enak banget tuh, halal. Halal. Tapi kalau dibiarin lama gitu, Asam. terus sampai dia asemnya udah melewati itu, terus kalau kita makan kemudian bisa menjadi pusing, jadi mabuk, Jadi kayak nah itu aman menjadi juga ya? khamr. Jadi kalau sudah jadi khamr, Nggak boleh dia najis dan juga haram. Walaupun asalnya itu dari buah-buahan. Ya. Wal qai'u muntah, wal maitatu Bangkai. apa? Bangkai. Bangke. Semua bangke najis kecuali dua. Ikan. Nah, bangkai ikan dan belalang. Itu nggak najis dan juga halal. Belalang Ya, soalnya kalau misalnya ikan pakai acara apa namanya Haram. najis, tiap hari kita makan ikan, Makan ikan. makan ikan. Ikan laut kan nggak pakai disembelih, Iya. ya kan? Kan mati, bangkai bukan? Bangkai. Bukan. Bukan. Karena apa? Definisi bangkai itu binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Itu namanya bangkai. Binatang mati tanpa disembelih secara syar'i namanya bangkai. Kalau disembelih secara syar'i bukan bangkai. Kambing dipotong, Mati. ya toh? Mati kan? Mati. Mati. Karena dipotong sarmi. Bangkai bukan? Bukan. Bukan, karena apa? Dipotong secara syar'i, pakai syarat-syarat. Mati biasa deh. Nah, sehingga dikonsumsi juga ini. Tapi kalau mau kambing ketabrak truk di jalan, Bangkai. ya kan? Sakit. Nah, mati, Bangkai. terus kita ambil, kita olah, boleh nggak? Enggak. Enggak, kenapa? Bangkai, kan sama-sama mati. Tapi tidak disembelih. Ya, kalau yang tadi itu mati disembelih secara syar'i, kalau yang satunya mati tidak disembelih, namanya bangkai. Ya. Jadi ada definisi bangkai.
Nah, bangke walaupun mati sendiri, nggak pakai disembelih, tetap halal. Itu belalang sama ikan laut. Ikan laut itu bentuknya apa saja kan laut itu nggak apa-apa. Ya, selagi dia hidupnya di air, di laut, Kalau di air tawar, di sama, gitu. Yang penting dia hidupnya hanya di air, baik air tawar maupun air asin. Iya, iya, iya. Nah, itu disebutnya ikan. Ya. Wal kalbu anjing dan khinziru yaitu babi. Kaifa taghsilu najasah tadi udah. Bagaimana cara kamu membersihkan najis? Caranya disiram tempatnya pakai air sampai hatta tazula, sampai hilang. Apanya hilang? Baunya. Karena kalau baunya hilang, pasti keadaannya, barangnya juga udah hilang. Gitu. Pak Ustadz, Maka terakhirnya itu saya izin ya Pak Ustadz. Ini ada ranjang Pak rumah sakit datang. Pak Agus kayaknya masih dari kamar. Oh, Jadi saya iya, mau iya. beres-beres rumah. Ya Pak ya. Di Iya. sini soalnya nggak ada orang. Maaf ya Pak Ustadz Iya, ya, saya iya. izin. ya, Kenalan mbaknya ada kan? Oma? udah sehat kan Pak Jagus? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah Pak Ustadz. Ya masih dikepo lagi nanti sih. Tapi Oh, ini betul. pulang dulu istirahat. Istirahat dulu. Ya udah. Oh, iya. Ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz. Maaf ya Teh. Iya, Semuanya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, nih apa? Nih lupa nih. Oh iya. Yang terakhir, bagaimana cara kamu membersihkan najisnya apa tadi itu? Anjing dan Nah, babi. gimana caranya Pak? Itu caranya aghsilu mahalaha bil ma'i sab'a marratin. Tempatnya dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Terus ihdahunna biturab. Salah satu dari 7 itu yaitu harus pakai tanah atau debu. Prakteknya gimana? Misalnya tangan saya habis nyenggol anjing. Itunya. Nah, itu kan. Liur. Enggak, kalau Imam Syafi'i bukan hanya liurnya, semua kita. Yang penting salah satunya basah. Misalnya tangan kita basah, anjingnya kering, tetap najis. Oh gitu. Terus sayanya kering, anjingnya basah, tetap najis. Kalau kering sama kering enggak. Karena kalau kering nggak ada nempel. Kering basah yang najis. Iya, pokoknya ada basah salah satunya najis. Walaupun badannya. Kalau Imam Syafi'i tidak hanya liurnya, ya, tidak hanya liurnya, karena ya badannya sama saja. Kalau ada virus ya tetap kena. Makanya Imam Syafi'i lebih hati-hati, ya. Jadi bukan hanya apa tadi liurnya. Nah terus nih, saya contoh tadi caranya. Misalnya tangan saya ini habis nyenggol anjing, ya kan? Berarti kan tangan saya kena najis mughalladz. Ini kan najisnya anjing, babi kan najis berat. Maka nih yang kena ini saya cuci pakai air 1, 2, ambil lagi 3, terus 4, 5, terus 6. Saya ngambil apa itu? Pasir atau tanah, saya gosok-gosok. Itu yang ketujuhnya berarti tanah Ya terserah, pokoknya salah satunya boleh di awal, asal jangan terakhir. Kalau terakhir berarti kan terakhirnya jadi tanah, berarti kan kotor. Jadi salah satunya boleh di awal, tanah dulu 1 kali, baru airnya berarti tinggal 6 gitu. Atau pertama air, kedua air, ketiga air, keempat nyari tanah digosok,
tempat yuk. 5 air, 6 air, 7 air. Pokoknya di antara salah satu dari 7 Ada debunya. itu harus pakai debu atau tanah. Ustaz, Kenapa? Karena najisnya anjing, najisnya babi, dia tidak bisa terangkat kalau tidak dengan tanah. Dan itu rabiesnya itu matinya dengan tanah. Oh, jadi Islam itu keren. Kenapa sih harus dicampur dengan tanah? Diteliti oleh para peneliti. Nggak tahunya penyakitnya rabies yang ada dalam anjing ataupun babi itu kalau terkena tanah dia mati. Gitu. Virusnya itu loh mati. Walaupun pakai sabun colek, sabun apa saja mereknya, walaupun berkali-kali sampai 100 kali dia cuci, tapi kalau nggak ada tanahnya, itu rabiesnya masih bertahan. Jadi bisa matinya itu virusnya rabies itu hanya dengan tanah. Gitu. Makanya caranya harus di antara 7 ihdahunna biturab. Salah satunya harus pakai tanah. Dah, paham? Pakai baju gimana Pak Ustaz? Ya sama. Baju kecilan tuh. Iya. Ibu lihat bajunya kecilan anjing. Nah, yang mana yang kecilan? Atau memang sekaligus semuanya? Obyok pakai air sekali, lagi 2 kali, terus 3 kali, terus nyari tanah, gosok pakai tanah. Ya apa saja, debu, pasir, ya. Setelah sudah dicampur, kemudian bersihin lagi pakai air, gitu. Pokoknya salah satu dari 7 harus melibatkan tanah. Paham? Yang mau tanya nih Pak Ustaz nih. Ya. Itu kalau kencingnya koceng. Kadang kan masuk raus, masuk rausu, warausu tadi. Kadang bertaring. Oh, koceng kan ada kencingnya. Enggak, jadi tadi kalau bicara kotoran, baik itu binatangnya halal dimakan dagingnya atau enggak dimakan dagingnya, semua kotorannya najis mutawasito. Najisnya mutawasito. Sehingga kalau kita melihara kucing, dia kencing di mana-mana, hati-hati. Itu tetap najis. Yang sering dikencingin itu lap dikencingin, terus kita masuk rumah mau nggak mau lewatin lap. Iya keset. Iya keset. Berarti kita sudah kena najis. Gitu. Boleh kita melihara anak kita, dalihnya kita senang, hobi, inilah kan nggak dilarang. Islam itu boleh menyayangi binatang, ya, tapi najisnya tetap dijaga, harus bisa menjaga, ya, najisnya. Kalau nggak bisa jaga, jangan dia. Ya, jangan, terus ibadah kita rusak, ibadah kita rusak. Kita punya kucing banyak di rumah, hampir semuanya dikencingin sama kucing. Nah, termasuk kita kesetnya ya dikencingin, kemudian dikencingin. Nah, terus kita memang sholatnya kan di rumah emang, nah kan, ya.